Sabtu, tanggal 16 Desember 2000. Seorang pria berusia 31 tahun menghilang tanpa jejak saat berburu di Danau Seminole, Florida. Berbagai spekulasi pun bermunculan terkait nasib pria tersebut. Banyak yang percaya bahwa Mike jatuh dari perahu dan tenggelam. Ada juga spekulasi bahwa ia mungkin menjadi korban satwa liar, mengingat wilayah itu merupakan habitat buaya. Tapi tidak semua orang percaya pada teori itu. Sang ibu, Cheryl Williams, merasa ada sesuatu yang janggal. Ia yakin putranya tidak sekedar menghilang begitu saja akibat kecelakaan, dan terus mendesak polisi untuk melanjutkan penyelidikan. Sayangnya, dengan minimnya petunjuk, kasus ini pun perlahan menghilang dari sorotan. Hingga bertahun-tahun kemudian, sebuah kejadian tak terduga membuka kembali penyelidikan. Kejadian itu menjadi titik balik dalam mengungkap kebenaran yang terkubur selama lebih dari 1 dekade. Jerry Michael Williams, atau yang lebih akrab disapa Mike Williams, lahir pada tanggal 16 Oktober 1969 di Florida, Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana bersama kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya yang bernama Nick. Ayahnya bekerja sebagai sopir bis, sementara ibunya menghabiskan hari-harinya bekerja di tempat penitipan anak. Meskipun berasal dari keluarga kelas menengah, kedua orang tua Mike sangat mementingkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Demi masa depan yang lebih baik, keluarga Williams menerapkan gaya hidup hemat. Alih-alih membangun rumah, mereka memilih tinggal di sebuah trailer agar bisa menabung untuk pendidikan Mike dan Nick. Kedua bersaudara ini juga membantu meringankan beban keluarga dengan bekerja paruh waktu di sebuah supermarket. Sadar akan kondisi ekonomi keluarganya yang sederhana, Mike bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya. Di sekolah, ia merupakan siswa berprestasi yang aktif dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun ekstrakurikuler. Di sana, ia bertemu dengan Denise Merrill, gadis yang kelak menjadi istrinya sekaligus ibu dari anaknya. Hubungan mereka mendapatkan restu penuh dari keluarga Mike yang melihat mereka sebagai pasangan yang serasi. Selain memiliki kehidupan asmara yang harmonis, Mike juga memiliki lingkaran pertemanan yang erat. Salah satu sahabatnya adalah Brian Winchester yang ia kenal sejak sekolah. Brian sendiri menemukan pasangannya, Catherine, di sekolah yang sama, menjadikan mereka berempat sebagai sahabat karib yang tak terpisahkan. Di sela kesibukan sekolah, Mike menemukan hobi yang menjadi bagian penting dalam hidupnya, yaitu berburu bebek. Kegemarannya ini terus berlanjut hingga dewasa, menjadi salah satu aktivitas yang ia nikmati di waktu luangnya. Setelah lulus sekolah, ia melanjutkan studi di Florida State University dan lulus dengan hasil baik. Tak lama setelah itu, ia bergabung dengan sebuah perusahaan properti dan segera dikenal karena ketekunannya. Bahkan, pemilik perusahaan menyebutnya sebagai salah satu karyawan paling berdedikasi yang pernah mereka miliki. Pada tahun 1994, Mike dan Denise memutuskan untuk menikah. Mereka membeli rumah di Tallahassee dan pada tahun 1999, mereka dikaruniai seorang putri. Setelah kelahiran anak mereka, Denise memutuskan berhenti bekerja untuk fokus mengurus keluarga. Keputusan ini diambil karena Mike sudah berpenghasilan sekitar $200.000 per tahun, jumlah yang cukup untuk menopang keluarganya. Meskipun sibuk bekerja, Mike tetap meluangkan waktu untuk keluarganya. Setiap hari, ia menyempatkan waktu untuk berbelanja, memasak makanan untuk istri dan putrinya, lalu pergi bekerja setelah mereka tidur. Namun di balik kehidupan yang tampak ideal itu, sesuatu perlahan mulai berubah. Pada pertengahan tahun 2000, Mike diliputi duka atas kepergian ayahnya, sosok yang selalu menjadi panutan dan pendukung terbesarnya. Kehilangan ini meninggalkan luka yang mendalam, tetapi dengan dukungan keluarga, ia perlahan mulai bangkit dan kembali menjalani hidupnya. Meski masih merasakan duka, Mike tetap berusaha menjadi suami yang penyayang dan ayah yang penuh perhatian bagi putrinya.
2 hari sebelum menghilang, ia bahkan memberitahu keluarganya bahwa mereka berencana memiliki anak kedua. Dalam waktu dekat, Mike dan Dennis juga akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6 dengan liburan bersama. Namun, sebelum itu, Mike memutuskan untuk pergi berburu dan menikmati waktu luangnya. Pagi itu, 16 Desember 2000, sekitar pukul 5 pagi, ia meninggalkan rumahnya di Tallahassee untuk menuju Danau Seminole, yang berjarak sekitar 80 km dari rumahnya. Namun, perjalanan itu justru menjadi awal dari misteri panjang karena ia tidak pernah terlihat lagi. Siang harinya, Dennis menghubungi ayahnya untuk memberitahu bahwa Mike belum pulang. Karena area perburuan itu sangat luas, ayah Dennis segera menghubungi Brian Winchester, yang lebih sering berburu bersamanya dan lebih mengetahui wilayah tersebut. Tak lama setelah itu, Brian dan ayahnya pergi ke Danau Seminole untuk mencari Mike di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi saat berburu. Setibanya di lokasi, mereka menemukan mobil Mike terparkir di dekat area peluncuran perahu di Jackson County, Florida. Mereka segera melaporkan temuan itu kepada Komisi Konservasi Ikan dan Marga Satwa Florida. Beberapa saat kemudian, penyelidik tiba di lokasi dan memeriksa mobil tersebut untuk melihat apakah ada petunjuk. Namun, mereka tidak melihat tanda-tanda kerusakan yang biasanya menjadi indikasi tindak kejahatan. Oleh karena itu, pihak berwenang menangani kasus ini sebagai operasi pencarian dan penyelamatan, bukan sebagai penyelidikan tindak kriminal. Tim investigasi memulai pencarian di sekitar lokasi tempat mobil Mike ditemukan, termasuk area perburuan yang sering ia kunjungi. Penyelam diturunkan untuk menyisir perairan, sementara petugas patroli menelusuri garis pantai dan area sekitarnya. Pencarian dilakukan secara intensif dengan bantuan helikopter, peralatan sonar, dan anjing pelacak demi menemukan jejaknya. Namun, tak lama kemudian, cuaca buruk melanda daerah tersebut, sehingga pihak berwenang menghentikan pencarian untuk sementara. Dalam pencarian berikutnya, pilot helikopter menemukan perahu Mike mengapung di danau. Saat diperiksa, petugas menemukan jaket pelampung dan senjata berburu milik Mike di dalamnya. Dari temuan ini, penyelidik menduga bahwa orang yang mereka cari berada tidak jauh dari lokasi. Namun, mereka segera menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Area tersebut dikenal sebagai bagian danau yang dipenuhi tunggul pohon. Struktur bawah air yang rumit ini membuat pencarian semakin sulit, sehingga tim penyelamat harus bekerja dengan lebih hati-hati dalam menelusuri perairan. Selain berisiko bagi penyelam, lokasi ini juga berbahaya bagi perahu karena banyaknya tunggul yang menonjol di atas maupun di bawah permukaan air. Berdasarkan kondisi tersebut, tim penyelidik menyimpulkan bahwa Mike mungkin menabrak tunggul, lalu terjatuh dari perahu dan tenggelam. Para penyelidik berasumsi, jika ia tenggelam maka jasadnya seharusnya mengapung dalam waktu 3 hingga 7 hari. Namun, setelah berhari-hari pencarian, tidak ada jasad yang ditemukan. 10 hari setelah pencarian dimulai, sebuah topi berburu bermotif kamuflase ditemukan mengambang di permukaan air. Sayangnya, tanpa bukti pasti bahwa topi itu milik Mike, temuan ini tidak memberikan petunjuk berarti. Sementara itu, pencarian terus dilakukan, tetapi para penyelidik tidak juga menemukan tanda-tanda keberadaannya. Hingga akhirnya, setelah lebih dari 1 bulan pencarian tanpa hasil, proses pencarian resmi dihentikan pada awal Februari 2001, tepat 44 hari setelah Mike dinyatakan hilang. Beberapa penyelidik berasumsi bahwa Mike tenggelam karena terperangkap di bawah air, tidak bisa melepaskan diri akibat sepatu bot tinggi yang biasa digunakan saat berburu. Mereka juga menduga jasadnya telah dimakan oleh buaya, mengingat populasi reptil tersebut cukup banyak di danau itu. Meskipun pencarian resmi telah dihentikan, pihak berwenang sebenarnya masih membuka kemungkinan untuk melanjutkannya, asalkan istrinya mengajukan permintaan. Namun, Dennis tampaknya telah menerima bahwa suaminya tidak akan ditemukan. Hanya sehari setelah pencarian dihentikan, ia bahkan mengadakan upacara peringatan kematian suaminya.
Keputusan itu menimbulkan tanda tanya di kalangan media, tetapi setiap kali wartawan mencoba menanyakannya, Dennis selalu menghindar. Beberapa bulan kemudian, seorang pemancing menemukan pakaian mengapung di danau. Ia teringat bahwa beberapa bulan sebelumnya, seorang pria dilaporkan hilang di daerah tersebut. Temuan ini segera dilaporkan kepada pihak berwenang, yang kemudian mengerahkan tim penyelam untuk memeriksa dasar perairan. Dalam pencarian itu, mereka menemukan jaket berburu ringan serta sebuah senter. Saat memeriksa saku jaket, penyelidik menemukan lisensi berburu dengan nama dan tanda tangan Mike Williams. Sekilas, temuan ini tampak sebagai bukti kuat bahwa pakaian tersebut memang milik Mike Williams. Namun, semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Pakaian itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, tidak ada bekas gigitan, atau jejak lain yang mengindikasikan bahwa pemiliknya telah diserang oleh buaya. Lebih dari itu, kondisinya tampak terlalu baik untuk pakaian yang diduga telah terendam di dasar danau selama 6 bulan. Selain itu, hasil analisis forensik juga tidak menemukan jejak DNA yang dapat mengaitkan pakaian itu dengan Mike Williams. Meskipun ada banyak kejanggalan, hanya dalam waktu seminggu setelah penemuan itu, seorang hakim di Leon County mengabulkan permohonan Dennis untuk secara hukum menyatakan Mike Williams telah meninggal dunia. Keputusan tersebut didasarkan pada temuan pakaian yang diyakini milik pria tersebut, serta anggapan bahwa jasadnya telah sepenuhnya dimangsa oleh buaya dan satwa liar di danau. Putusan ini memberikan Dennis status resmi sebagai janda, memungkinkannya segera mengklaim polis asuransi jiwa suaminya yang bernilai jutaan dolar. Meski sebagian orang merasa ada sesuatu yang mencurigakan, tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Kematian Mike Williams tetap dianggap sebagai kecelakaan tragis. Namun, tidak semua orang percaya dan menyerah begitu saja. Sang ibu, Cheryl Williams, tidak pernah menerima kesimpulan bahwa putranya meninggal akibat kecelakaan di Danau Seminole. Ketika penyelidikan resmi dihentikan, ia meminta pihak berwenang melanjutkan investigasi, namun permohonannya selalu ditolak. Tanpa bukti kejahatan, kasus ini dianggap selesai. Namun, Cheryl tidak menyerah. Ia mulai menganalisis kembali laporan investigasi awal, mencari kejanggalan yang mungkin terlewatkan. Demi menemukan kebenaran, Cheryl bahkan mengambil keputusan besar untuk berhenti dari pekerjaannya agar bisa fokus mencari anaknya. Cheryl juga berbicara dengan teman dan kenalan putranya, mencari siapapun yang mungkin tahu lebih banyak tentang kejadian hari itu. Bukan hanya itu, ia juga mendatangi Danau Seminole secara langsung, mengamati area di mana Mike diduga tenggelam untuk mencari petunjuk. Merasa usahanya masih belum cukup, Cheryl mencari cara lain. Ia mulai menulis ratusan surat kepada Gubernur Florida serta berbagai pejabat tinggi. Sayangnya, jawaban yang ia terima selalu sama. Tanpa bukti kejahatan, kasus ini tidak bisa dibuka kembali. Ketika jalur hukum menemui jalan buntu, Cheryl mengalihkan perjuangannya melalui media berita. Ia menghubungi wartawan, stasiun televisi, dan siapa saja yang bersedia mendengar kisahnya. Cheryl berharap sorotan publik bisa menjadi tekanan yang cukup besar untuk memaksa pihak berwenang bertindak. Tidak berhenti di situ, ia memasang iklan di koran, menyebar poster-poster, dan terus menggali informasi dengan segala cara yang ia bisa. Hingga akhirnya, pada tahun 2004, setelah lobi tanpa henti dari Cheryl, Departemen Penegakan Hukum Florida setuju untuk membuka kembali kasus ini. Penyelidikan baru pun dimulai, satu persatu kejanggalan yang sebelumnya diabaikan mulai terungkap. Lokasi yang diyakini sebagai tempat Mike meluncurkan perahunya, ternyata bukan landasan beton yang biasa ia gunakan, melainkan hanya tanah berlumpur. Angin kencang yang terjadi malam setelah Mike dilaporkan hilang, seharusnya mendorong perahu tak terikat itu melintasi danau menuju sisi lain. Namun, anehnya, perahu itu tetap berada di tempat yang sama. Yang paling mencurigakan, ketika perahu ditemukan, mesinnya mati namun tangki bahan bakarnya penuh. Pihak pabrikan menyatakan
bahwa jika mesin masih menyala saat Mike terjatuh, perahu seharusnya terus berputar hingga kehabisan bahan bakar. Dengan setiap bukti baru ini, penyelidikan semakin menunjukkan bahwa kematian Mike Williams jauh dari kecelakaan biasa. Saat penyelidikan lebih lanjut, teori bahwa Mike Williams tenggelam dan dimakan oleh buaya mulai runtuh ketika penyelidik mendalami fakta-fakta baru. Florida memang terkenal dengan populasi buayanya, tetapi ada satu hal yang diabaikan sejak awal, buaya tidak berburu di musim dingin. Saat Mike menghilang, suhu udara berkisar 13 derajat Celcius di siang hari dan turun hingga -7 derajat di malam hari. Danau Seminole bahkan membeku hingga 6 meter dari tepi. Seorang ahli menyatakan bahwa dalam suhu serendah itu, buaya bahkan tidak tertarik mencari makanan, apalagi menghabisi tubuh manusia secara utuh. Dengan fakta-fakta baru ini, seluruh tim penyelidik yang terlibat dalam kasus ini memiliki keyakinan bahwa itu bukanlah kecelakaan biasa. Namun, hanya berdasar keyakinan tidaklah cukup untuk menyelidiki kasus tersebut. Kesalahan besar telah terjadi di awal penyelidikan. Ketika pencarian pertama dilakukan, tidak ada seorang pun yang mempertimbangkan kemungkinan adanya tindak kriminal. Pihak berwenang tidak mengamankan tempat kejadian, tidak mengumpulkan bukti yang bisa mengarah pada skenario lain, dan yang paling fatal, tidak mempertahankan barang-barang yang ditemukan sebagai bukti. Semua telah dikembalikan kepada keluarga dan teman-teman Mike, sebelum ada kesempatan untuk dianalisis lebih dalam. Para penyelidik menyadari bahwa tanpa tubuh, tanpa barang bukti, tanpa jejak fisik di lokasi, mereka hanya bisa bergulat dengan pertanyaan tanpa jawaban. Berbulan-bulan penyelidikan berlalu, tetapi belum ada petunjuk baru yang bisa mengarah pada pelaku. Hingga akhirnya, pada tahun 2006, pihak kepolisian kembali menutup kasus ini. Namun kali ini, mereka bahkan tidak lagi membalas permintaan Cheryl untuk terus menyelidiki. Meski begitu, Cheryl tidak menyerah dan tetap melakukan segala cara untuk memastikan kasus putranya tidak dilupakan. Ia terus berbicara kepada media, menyebarkan informasi, bahkan turun ke jalan dengan membawa poster, berharap seseorang di luar sana memiliki jawaban. Di tahun 2007, sebuah petunjuk lain muncul ke permukaan. Kakak Mike menemukan sesuatu yang penting, sebuah foto lama dan nomor seri pistol yang diwariskan ayah mereka kepada Mike sebelum kematiannya. Penemuan ini membuka kemungkinan baru. Polisi yang sebelumnya telah menutup kasus ini, akhirnya memutuskan untuk kembali menyelidikinya. Mereka mendatangi kediaman Dennis, yang saat itu tinggal bersama Brian Winchester. Keduanya telah menikah pada tahun 2005 dan tinggal di rumah yang dulu ditempati Mike dan Dennis. Tidak lama setelah kedatangan polisi, pengacara mereka menyerahkan pistol tersebut kepada pihak berwenang. Dalam prosesnya, senjata itu dikirim ke laboratorium forensik untuk uji DNA, di mana hasil pemeriksaan tersebut tidak pernah dipublikasikan. Di sisi lain, Departemen Jasa Keuangan Florida bekerja sama dengan pihak kepolisian, mulai menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan dalam klaim asuransi jiwa Mike. Dari sana, mereka menemukan bahwa Mike memiliki beberapa polis asuransi bernilai besar. Yang lebih mencurigakan, salah satu polis diketahui dijual oleh Brian Winchester. Temuan ini mengarah pada dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Namun, meski semua petunjuk tampak mengarah pada sebuah konspirasi yang lebih besar, penyelidikan tidak bisa berlanjut hanya berdasarkan dugaan. Selain itu, belum ditemukannya jasad atau bukti lain yang mengarah pada kejahatan, penyelidikan kembali menemui jalan buntu. Oleh karena itu, pihak kepolisian kembali menghentikan penyelidikan kasus ini untuk yang ketiga kalinya. Pada titik ini, Cheryl semakin kehilangan kepercayaan pada pihak kepolisian. Ia mulai melihat lembaga tersebut bukan hanya tidak profesional, tetapi juga tampak tidak tertarik untuk menyelesaikan kasus ini. Curigaannya juga ditujukan terhadap agen Mike Phillips yang ternyata adalah teman Mike dan Dennis. Sejak awal, Phillips mengatakan kepadanya bahwa kemungkinan besar Mike telah dimakan buaya.
Namun pihak kepolisian menyatakan bahwa keterlibatan Phillips hanya sebatas pencarian, bukan dalam penyelidikan. Merasa kecewa dengan pihak kepolisian, Cheryl mulai mengambil langkah lain. Ia mulai menulis surat kepada Gubernur Rick Scott setiap hari, memohon agar kasus ini dialihkan ke lembaga lain. Ia menulis lebih dari 200 surat tanpa menerima satupun tanggapan. Karena merasa diabaikan, Cheryl memutuskan mencari tahu sendiri apa yang terjadi. Yang ia temukan justru semakin mengecewakan. Kantor gubernur bahkan tidak membaca surat-suratnya. Semua surat itu langsung diteruskan ke kantor polisi tanpa dibuka dan hanya dimasukkan ke dalam berkas kasus. Kasus ini tampak seperti misteri yang tak terpecahkan. Sampai akhirnya, suatu kejadian tak terduga mengungkap petunjuk baru yang mengubah segalanya. Di tahun 2015, Dennis mengajukan gugatan cerai terhadap Brian Winchester. Setahun kemudian, perceraian mereka resmi diputuskan, termasuk pembagian aset dan rumah yang mereka tinggali. Namun, tampaknya Brian belum bisa menerima hal itu. Hanya beberapa hari setelah putusan keluar, saat Dennis hendak berangkat kerja, ia dikejutkan oleh Brian yang tiba-tiba muncul dari kursi belakang mobilnya dengan membawa senjata. Brian mengaku tidak ingin membunuhnya, tetapi juga tidak mau perceraian ini terjadi. Setelah beberapa saat, ia meminta maaf dan memohon agar Dennis tidak melaporkannya ke polisi. Namun, begitu Brian pergi, Dennis langsung melaporkan kejadian itu. Tak butuh waktu lama, Brian ditangkap dan didakwa atas penculikan serta kekerasan dalam rumah tangga. Saat penyelidikan kasus penculikan ini berlangsung, pihak berwenang menduga Brian terlibat dalam hilangnya Mike Williams. Kasus yang selama ini menemui jalan buntu karena kurangnya bukti. Untuk mendapatkan jawaban, mereka memberikan Brian dua pilihan, antara menghadapi hukuman seumur hidup atau memberikan informasi tentang keberadaan Mike dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Dalam tekanan tersebut, Brian akhirnya memilih untuk berbicara. Sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan kekebalan hukum, Brian Winchester mengungkapkan seluruh detail tentang kejadian tersebut. Brian mengaku bahwa ia memiliki hubungan rahasia dengan Dennis sejak mereka masih sekolah. Dan hubungan itu tetap berlanjut meskipun keduanya sudah menikah dengan orang lain. Seiring waktu, Dennis dan Brian mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Mike agar mereka bisa bersama. Awalnya, Dennis berencana menjebak Mike dan Catherine dalam kecelakaan perahu, tetapi Brian menolak membunuh ibu dari anak-anaknya. Lalu muncul ide lain, setelah Brian mengingat bagaimana ia pernah menyelamatkan Mike dari pasir hisap saat berburu di Arkansas. Gagasan itu menjadi inspirasi untuk rencana baru mereka. Pada tanggal 16 Desember 2000, Brian mengajak Mike berburu di Danau Seminole. Saat berada di perahu, Brian mendorong Mike ke dalam air dengan harapan ia akan tenggelam. Namun, rencana itu tidak berjalan sesuai perkiraan. Mike berhasil bertahan dengan berpegangan pada tunggul pohon yang mencuat di permukaan. Dalam situasi itu, Brian memutuskan untuk mengambil jalan pintas, ia mengangkat senjatanya dan menembak Mike hingga tewas. Saat itu juga, Brian sadar bahwa kematian Mike tidak lagi tampak seperti kecelakaan biasa. Untuk menutupi kejahatannya, ia memutuskan menguburkan jasad Mike di lokasi terpencil agar tidak pernah ditemukan. Setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia ini, Brian akhirnya memberitahu polisi di mana ia menguburkan jasad korban. Dengan informasi tersebut, tim penyelidik segera menuju ke lokasi yang ditunjukkan, sebuah area terpencil di utara Leon County. Selama 5 hari, tim penyelidik dan pekerja menggali lumpur setinggi 9 kaki, hingga akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2017, tim penyelidik berhasil menemukan jasad di tumpukan tanah yang disusun di atas lembaran kayu lapis. Untuk memastikan identitasnya, 2 tes DNA dilakukan dan hasilnya menegaskan bahwa itu memang jasad Mike Williams. Dengan bukti baru ini, penyelidikan kembali mengarah pada Dennis, di mana kemudian ia ditangkap atas tuduhan konspirasi pembunuhan.
Dalam persidangan yang dimulai tahun 2018, Brian Winchester bersaksi bahwa ia yang menarik pelatuk, tetapi pembunuhan itu adalah ide Dennis. Jaksa penuntut menghadirkan bukti keuangan yang menunjukkan bahwa Dennis mengambil keuntungan dari kematian Mike, terutama melalui polis asuransi jiwa. Bukti-bukti lain termasuk catatan komunikasi yang menunjukkan hubungan dekat antara Dennis dan Brian sebelum dan sesudah kematian Mike. Jaksa juga mengungkap perubahan dalam cerita Dennis mengenai hilangnya Mike Williams yang semakin menimbulkan kecurigaan. Berdasarkan kesaksian dan bukti yang diajukan, Dennis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara hukuman Brian Winchester dikurangi menjadi 20 tahun penjara. Namun pada tahun 2020, Dennis mengajukan banding ke pengadilan. Pengacaranya berargumen bahwa tidak ada bukti kuat yang mengaitkannya dengan pembunuhan tersebut. Dalam sidang itu, hukumannya dikurangi menjadi 30 tahun penjara. Pada bulan April 2021, jaksa mengajukan banding atas pembatalan hukuman tersebut, namun pengajuan itu ditolak. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukumannya sudah adil?